Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok One Shot Team dari kelas HCIB kelompok 3. Adapun untuk perancangan fungsionalitas untuk aplikasi kami adalah monitoring dan penanganan selokan pada aplikasi Flows. Next. Untuk kelompok kami sendiri terdiri dari Alia Irzan, Muhammad Azam, Cunaila Balkis, Tema Noval, dan Putri Latifah. Oke, next. Kemudian untuk rancangan fungsionalitas sendiri, kami telah membaginya menjadi 4 bagian, yakni pertama latar belakang, kemudian ada metodologi, temuan, dan penutup. Next. Untuk latar belakang sendiri, aplikasi ini didasari karena bencana banjir yang semakin meresahkan. Hal ini bisa kita rasakan terutama di daerah kita, yakni di Aceh, yang akhir-akhir ini sering terjadi perkara banjir ini di daerah Aceh Tengah dan Aceh Tenggara. Kemudian ketidaktahuan pihak berwenang tentang lokasi kerusakan. Nah, dari beberapa survei yang telah kami lakukan, untuk masalah pihak berwenang, mereka rata-rata untuk tahunya itu telat karena harus menunggu laporan dari cabang ataupun dari pengaduan masyarakat itu sendiri. Dan untuk pengecekan yang harus dilakukan secara manual, ini merupakan sebuah permasalahan juga, di mana mereka harus melakukan pengecekan secara berkala, dan itu cukup memakan biaya dan kurang efektif. Dan yang terakhir, penanganan yang terlambat. Nah, dari mulai pengecekan yang manual, ketidaktahuan, itu menyebabkan penanganan yang terlambat, sehingga imbasnya masyarakat yang terkena. Oke, untuk yang akan mempresentasikan berikutnya adalah teman saya, Alia Irzan Ramadhani. Selanjutnya adalah metodologi. Yang pertama itu ada affinity diagram. Affinity diagram sendiri merupakan pengelompokan tiap permasalahan user menjadi beberapa level. Yang kedua itu ada visioning, diskusi, yaitu diskusi bersama seluruh anggota guna mencari penyelesaian tentang permasalahan user. Selanjutnya itu ada prototype. Prototype sendiri adalah sebuah metode dalam pengembangan produk dengan cara membuat rancangan, sampel, atau model dengan tujuan pengujian konsep atau proses kerja dari produk. Selanjutnya adalah temuan. Temuannya itu ada 8, yaitu ada storyboard, use case, CEC, vision, PPC, BMC, US flowchart, serta high fidelity prototype. Ini adalah bentuk dari affinity diagram level 1, yang mana itu ada identitas, penyebab, keresahan, penanganan, serta suasana. Selanjutnya ada affinity diagram level 2. Di sini ada identitas, penyebab, di mana tiap identitas itu ada pengelompokan lagi. Lalu ada penyebab, keresahan, penanganan, juga suasana. Lalu ada CEC. CEC ini yang pertama itu ada CEC pemerintah. CEC sendiri adalah kayak pengambilan dari suatu masalah, yang mana nanti masalah itu akan diturunkan untuk mencari penyebab-penyebab dari masalah tersebut. Pertama nih ada dinas, yaitu pemantauan dilakukan melalui aplikasi. Kenapa dilakukan pemantauan oleh aplikasi? Yaitu adanya jumlah selokan yang terlalu banyak, lalu adanya kerusakan penyumbatan secara tiba-tiba di beberapa titik sekaligus. Lalu untuk jumlah selokan yang terlalu banyak itu kenapa? Yang pertama itu adalah untuk mengoptimalkan jalur pembuangan air. Lalu yang kedua yaitu untuk menampung air hujan agar tidak tergenang banjir. Nah, berikut yang sebelah kanan ini adalah penyebab dari kenapa adanya kerusakan penyumbatan tiba-tiba di beberapa titik sekaligus.
Untuk CEC selanjutnya, di sini CEC masyarakat. CEC ini itu masyarakat melanggar peraturan. Itu adalah poin utama masalahnya. Kenapa masyarakat melanggar peraturan? Yang pertama yaitu masyarakat masih awam mengenai peraturan, lalu kurangnya sanksi tegas terhadap dari pemerintah. Lalu kenapa masyarakat sendiri masih awam? Yang pertama itu kurangnya penyuluhan dari pemerintah, lalu ada kurangnya kepedulian dari masyarakat. Lalu di bagian kiri anaknya yaitu adalah kurangnya anggaran, terus adanya kurangnya tim dari pemerintah. Untuk penyebab kurangnya anggaran yaitu dana digunakan untuk program yang lain. Lalu untuk bagian kanan itu kurangnya sanksi tegas dari pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah masih menganggap remeh, lalu pelanggaran dilakukan oleh oknum serta bukan kelompok. Terus penyebab dari pemerintah masih mau remeh yaitu adalah secara pelanggaran yang dilakukan adalah pelanggaran kecil. Berikutnya akan dibacakan oleh teman saya, Putri Latifah Asriningsi. Baik, pada slide berikutnya adalah tentang vision dinas dan vision masyarakat. Di mana pada pemerintah, yaitu yang pertama terdapat dinas dapat memantau selokan melalui aplikasi yang telah dirancang. Kemudian dinas bisa memantau selokan melalui layar meja yang ada di kantor. Kemudian dinas membuat kas dana melalui aplikasi untuk budget penanganan. Berikutnya, dinas bisa mendata selokan yang ada dengan aplikasi online, dan dinas membuat web pelaporan khusus untuk menerima pengaduan kepada masyarakat. Yang berikutnya, vision masyarakat, yaitu masyarakat mendapat penyuluhan melalui iklan yang ada di aplikasi, masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui fitur pengaduan aplikasi online, masyarakat mendapat pemberitahuan siaga banjir melalui notifikasi aplikasi. Berikutnya, masyarakat dapat memantau selokan melalui aplikasi, dan masyarakat dapat melihat peraturan selokan via aplikasi. Next. Pada storyboard, ada dua, yaitu storyboard tentang masyarakat dan pemerintah. Bisa lihat di sini, sebuah pemukiman yang terkena luapan air selokan. Berikutnya, warga menjadi resah akan hal tersebut dan melaporkan kepada dinas terkait dengan aplikasi yang telah dirancang, yaitu aplikasi Flows. Berikutnya pada pemerintah, pemerintah menerima notifikasi, kemudian mengetahui daerah mana yang terkena luapan air selokan, dan mendapatkan informasi dari aplikasi Flows bahwa selokan telah mengalami kerusakan dan mendatangkan tim untuk segera ke sana. Next. Berikutnya pada VPC pemerintah, di sini terdapat Develop Profession Canvas. Yang pertama yaitu laporan bisa terdata dengan baik dengan aplikasi Flows, selokan dapat dicek secara real time dengan aplikasi Flows, masyarakat dapat membaca peraturan mengenai selokan dari aplikasi Flows, dapat melakukan pemantauan melalui aplikasi Flows, dan selokan dapat ditambahkan dan dapat terdata di aplikasi Flows. Next. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Cik Naila Balkis. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasinya. Yang kedua itu ada VPC untuk pihak masyarakat. Nah, terbagi menjadi dua, yaitu bagian sebelah kiri dan bagian sebelah kanan. Untuk bagian sebelah kanan itu merupakan beberapa bagian yang terdiri dari customer jobs, pains, dan gains yang dirasakan oleh masyarakat. Kemudian di bagian sebelah kiri, itu merupakan solusi yang diberikan untuk permasalahan yang ada di bagian sebelah kanan, yaitu berupa pain relievers, gain creators, dan juga product and service-nya. Di sini products and services-nya itu merupakan aplikasi yang kami rancang, yaitu aplikasi Flows, monitoring, dan penanganan selokan. Next.
Berikutnya adalah BMC atau The Business Model Canvas. Jadi, di sini terbagi menjadi beberapa segmen, yaitu key partners, merupakan partner yang dapat bekerja sama dengan aplikasi kita dalam pengembangannya. Kemudian ada key activities, key research, value proposition, customer relationships, channels, customer segments, cost structure, and revenue stream. Untuk bagian yang dua di bawah itu merupakan pengeluaran dan juga pemasukan dana dari aplikasi yang kita dapatkan. Sementara untuk value proposition itu merupakan kegiatan atau aktivitas apa saja yang dapat dilakukan pada aplikasi Flows kami itu. Kemudian ada juga customer segments, yaitu pihak-pihak yang akan menggunakan aplikasi kami. Next. Berikutnya ini merupakan use case dari aplikasi Flows. Terdiri dari dua pihak, yaitu dari pihak dinas dan juga dari pihak masyarakat. Di sini, untuk pihak dinas dapat melakukan beberapa tindakan, yaitu seperti mendapatkan notifikasi alarm. Notifikasi alarm ini merupakan pemberitahuan apabila ada kerusakan yang terjadi pada selokan. Kemudian, pihak dinas juga dapat menentukan titik lokasi selokan yang ingin ditinjau. Kemudian dapat melakukan pemantauan secara real time dan mendapatkan potensi banjir. Selanjutnya juga dapat melihat peta selokan yang tersebar. Selanjutnya dapat menambah titik lokasi yang baru apabila tidak terdata. Selanjutnya dapat melihat detail selokan dan selanjutnya juga dapat melihat status arus dan tinggi air. Yang terakhir yaitu dapat melakukan detail kerusakan. Sementara untuk pihak masyarakat, yang tidak dapat dilakukan yaitu mendapatkan detail selokan dan juga mendapatkan detail kerusakan. Next. Baiklah, akan dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Azam. Jadi untuk UX flowchart-nya sendiri, di sini kita bisa lihat untuk landing page-nya ini merupakan logo dari aplikasi kami, yakni aplikasi Flows itu sendiri. Dan kemudian di antara ketika sudah landing page-nya sudah berakhir, maka akan disambut dengan sign up yang berisi beberapa informasi terkait aplikasi kami. Kemudian dilanjutkan dengan laman login. Nah, di sini baik masyarakat maupun dinas harus melakukan login terlebih dahulu untuk menggunakan aplikasi ini. Kemudian setelah laman login, maka akan langsung ke halaman utamanya, di mana halaman utama ini memiliki beberapa fitur, yakni yang pertama ada laman profile, laman notifikasi, laman peta, laman potensi banjir, laman narah hubung, laman detail kerusakan, laman tentang kami, laman riwayat, laman FAQ, kemudian terakhir laman tentang status arus dan tinggi air. Nah, dari beberapa halaman yang telah saya sebutkan, ada beberapa halaman yang akan memberikan fitur di mana fitur ini akan membuka sebuah halaman baru. Seperti yang pertama itu ada laman profile, di mana nanti laman profil ini kita bisa mendapatkan info tentang profil kita sendiri, baik nomor HP, akun yang terhubung, dan lain-lain. Kemudian ada laman notifikasi. Nah, untuk laman notifikasi ini akan ada dua fitur yang akan membuka dua halaman baru, yakni laman status siaga dan laman pengaduan. Nah, untuk laman status siaga dan pengaduan akan digunakan oleh masyarakat, terutama untuk laman pengaduannya. Kemudian ada laman peta. Nah, di sini
pemerintah, baik pemerintah maupun masyarakat dapat melihat map tentang tentang lokasi selokan, dan untuk yang laman detail petanya hanya akan didapatkan oleh pihak pemerintah. Kemudian untuk laman potensi banjir yang tadi, di sini menyediakan 2 fitur, yakni perkiraan cuaca dan curah hujan, di mana fitur ini juga akan membuka halaman baru. Dan selanjutnya, nah kurang lebih itu dia untuk UX flowchart-nya. Nah kemudian ini bisa kita lihat UX flowchart untuk masyarakat, untuk khusus untuk masyarakat. Kurang lebih hampir sama dengan UX flowchart untuk pemerintah. Tapi di sini bedanya bisa kita lihat untuk halaman profil. Di sini masyarakat bisa mengedit profil, tidak seperti pemerintah yang hanya bisa melihat detail profil. Kemudian untuk halaman notifikasi sendiri, di sini untuk masyarakat dia bisa melihat untuk kerusakan secara umum, kondisi selokan secara umum dan kondisi kerusakan pada selokan yang ada di sekitar mereka. Kemudian untuk selokan, masyarakat juga bisa melihat detail selokan, tapi tidak bisa melihat seluruh kerusakan yang ada di selokan, tidak sama seperti tidak sama seperti pemerintah. Kemudian untuk potensi banjir sendiri kurang lebih juga sama. Ini untuk link pengaduan. Untuk link pengaduan di sini masyarakat mendapatkan halaman khusus, di mana di sini masyarakat dapat mengadukan tentang permasalahan selokan yang ada di sekitarnya dengan memasukkan berat kerusakannya, kondisi selokannya, kemudian tanggal terjadi kerusakannya. Dan kemudian di sini masyarakat bisa melihat riwayat, di mana riwayat ini akan membuka sebuah halaman baru, yakni detail riwayat, di mana masyarakat bisa melihat secara intens tentang riwayat-riwayat selokan, baik yang rusak maupun yang sudah mereka laporkan. Kemudian yang terakhir ada status arus dan tinggi air. Nah, di sini masyarakat bisa memantau tentang keadaan selokan secara real time. Dan kemudian pada fitur ini juga disediakan halaman baru, yakni detail air dan ketinggian, detail arus dan ketinggian air. Oke, next. Nah, yang terakhir ini tentang aplikasi Flows akan dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Azam. Pada Muhammad Azam dipersilahkan. Baik, terima kasih. Mungkin produk TA bisa langsung ditampilkan di layar, karena ya. Tekan ini nggak, yang halaman pertama tuh di produk TA, baru tekan
Baik, mungkin untuk penjelasan singkat mengenai ini. Jadi prototipe untuk aplikasi Flows ini di halaman awalnya itu informasi umum tentang aplikasi ini, apa kegunaannya dan ditujukan untuk apa. Mungkin selanjutnya. Kemudian di sini aplikasi kami kan ditujukan untuk dua user, ada masyarakat umum dan pekerja. Kedua user ini mereka masuk melalui aplikasi melalui dua halaman yang berbeda. Mungkin penjelasan pertama untuk yang pekerja terlebih dahulu. Di sini seperti di aplikasi pada umumnya memerlukan verifikasi agar tidak ada akses dari orang yang tidak berkepentingan. Mungkin bisa langsung masuk. Nah, di halaman utama dari pekerja, pertama ditampilkan informasi sekilas tentang cuaca, kemudian ada juga halaman pengaduan dan tambah slogan. Kemudian untuk fitur yang paling utamanya mungkin bisa lihat di peta. Halaman peta. Jadi di prototipe ini itu bisa menampilkan slogan berdasarkan regional-regional yang nanti sudah diatur oleh Dinas Perairan. Kemudian yang untuk pada pekerja, dia bisa untuk melihat daerah sekitar dia, informasi mengenai layanan, himbauan masyarakat, dan sebagainya. Ini adalah contoh untuk dari peta. Jadi mungkin penjelasan mengenai prototipe sampai situ terlebih dahulu berhubung durasi. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Azam. Kita bisa kembali dulu ke slide. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila dari kelompok kami banyak kekurangan maupun kesalahan, baik dalam perbuatan maupun dalam kata. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.